Langsung masuk di match yang kedua. Ini dia map kita Sunhawk. Yes, ini yang gue tunggu-tunggu juga untuk Sunhawk. Karena balik lagi Sunhawk merupakan map yang sangat-sangat gua tunggu. Balik lagi Sunhawk, jumlah looting yang gak terlalu banyak. Scrappingnya banyak, yang berarti kita bakal melihat banyak tim clash di awal-awal ketika masih scrapping. Yes, kalau dilihat-lihat kayaknya dari gerakan-gerakan mereka sudah mulai mengamankan satu daerah tertentu. Ada yang turun di arah Quarry, ada yang menuju ke arah Paradise. Bootcamp menurut lo rame nggak bro? Harusnya lumayan rame sih. Pertemuan pertama nih di bootcamp nih, di Sunhawk sorry. Mungkin 2-3 squad ya. Oke, let's see apakah akan terbukti yang diomongin sama Wolfie 2-3 squad di arah bootcamp. Tapi tergantung juga sih, gue pernah pas turnamen, gue tuh pede-pedein aja, gue gak ada jago-jagonya gitu ya sama temen-temen gue. Kita turun di Sunhawk, turun mana? Udah bootcamp, gue bilang bootcamp pasti kosong, gak ada yang turun. Bener pas turun itu gak, sama sekali gak ada squad lain. Oke. Jadi kadang tuh bootcamp tuh rame banget, tapi pernah juga turnamen gue so pede, turun ada 4 squad isinya. Oh, psikologi war ya berarti Jadi ya? ya baik-baikan lagi, pede-pedean aja. Dan tiba-tiba Gorontalo satu pemain mereka sudah terknock out dengan adanya shotgun tadi. Apakah mereka terkena jinx, Flo? Habis chicken terbitlah tusun karena average sudah dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan Sulsel, Sulawesi Selatan. Lagi-lagi kita bakal ada clash-clash kecil yang terjadi ketika masih bertanding di awal permainan. Tapi yang belum ter adalah Papua ngebarbar di game kedua ini nih. Ya, apakah mereka bakal bermain barbar seperti game pertama tadi? Karena di game pertama mereka tabrak sana tabrak sini, Flo ya. Rotasi mereka juga cepat. Iya, nah itu dia sih, gue suka banget gameplay dari tim Papua ya. Meskipun mereka cuma dapetin 1 placement point. Tapi 10 kill mereka kantongi membuat mereka berhasil bertahan top 5 tadi. Wow. Itu yang gue suka banget dari tim-tim yang bertanding dengan sangat pede. Andaikan dia dapat zona lebih enak ke dia. Mungkin let's say dapat 5 placement point, 6 placement point itu udah jadi 16-17 poin. Yap, mereka cuma dapetin 1 placement point, 10 kill ngebuat mereka berada di halaman pertama tadi untuk overall leaderboardnya. Kalau menurut lo nih Flo, dari match pertama tadi, ada nggak satu player yang bener-bener menarik perhatian lo? Sementara ini ya. Iya, kalau lu misalkan masuk dalam sebuah manajemen tim, Iya. lu adalah tim scout dari tim tersebut gitu. Lu ditugaskan untuk cari satu pemain lagi untuk tim kita. Ada nggak yang ngebuat lo tertarik? Kita tunggu besok ya. Oh oke, kita pengen recap dari 6 match ini dulu ya. Iya, karena balik lagi sih, satu game itu kan nggak bisa menentukan siapa itu yang bisa bilang paling layak lah untuk direkrut. Karena balik lagi, yang dilihat adalah konsistensi. Bukan cuma satu match jago atau enggak. Tapi balik lagi sih, semua tim itu pasti ada beberapa player yang pasti sangat menonjol. Dan sementara ini gue lihat mungkin belum terlalu jelas lah ya sementara. Karena kan baru segame juga, namanya juga kan kita baru mengenal nih player-playernya. Belum ada nama-nama yang terlalu mencolok sih sementara ini. Cuma kan itu bisa berubah dalam waktu 2-3 game ke depan. Masih berbayang berarti ya. Betul, karena Masih berbayang. tadi MVP adalah Kingsley gitu kan. Tapi kalau dibilang Kingsley itu performa solonya bagus, belum bisa dibilang karena dapat zona tadi. Yep, Beda cerita mungkin kalau dia zonanya keluar dari compound. Betul, dan tadi kalau nggak salah untuk kamera ke arah tim Gorontalo, dari daerah Gorontalonya itu juga nggak ke spot banget gitu loh. Nggak yang bener-bener kameramennya atau observer kita nge-follow pergerakan dari tim Gorontalonya. Dan kalau kita perhatikan sekarang dari tim NTB yang sudah mulai mengintip ke bagian bawah. Ada satu pemain tadi yang terpantau di bagian lower ground yang sudah mendapatkan compound di pinggir jalan. Namun belum ada baku tembak lagi yang terjadi. Malah Bali, di mana satu pemain mereka sudah menerima cicilan damage yang begitu banyak. Tadi harus melakukan healing untuk lebih lama bertahan. Ini ada di sekitar Paradise, di mana Bali turun di arah Paradise. Dan dari Sulawesi Barat juga sudah mulai mendekat, cukup dekat dengan 2 pemain dari NTB. Ya, kita bakal lihat juga beberapa tim sudah mulai saling mendekat, saling bertemu tapi belum sampai bertarung. Tapi kita ngomong bertarung, tampaknya NTB Neons udah ditembak juga dari depan, dari belakang, dari semua sisi. Langsung menembak ke arah Neons dan tampaknya nggak cuma Neons yang tumbang tapi beberapa player-player lain pun sudah ikut tersungkur ke arah tanah Sunhawk kali ini. Yes, ini sayang banget tentunya buat NTB karena mereka terpotong jalur rotasinya, bahkan sudah mulai dipush oleh 2 pemain Sulbar yang lainnya karena sudah mulai mendapatkan informasi dari teman-teman mereka yang berada di bagian belakang. 2 pemain juga sudah mulai diperhatikan kali ini dari cowok sopan yang sudah melihat pergerakan 2 pemain dari tim Sulbar. Ada Tinker dan juga Betanona. Ya, tapi kita bakal kayaknya dari cowok sopan ya. Kayaknya dia nggak bakal nge-HBD sih. Dia pasti minta izin Karena dia sopan. Iya, dia bakal minta izin dulu. Bro, gue izin HBD ya. Oke, tapi ternyata izinnya tidak diberikan, itu ngebuat 2 player dari Sulbar akhirnya mundur. Betanona ya betul, Betanona namanya. Betanona. Dan tadi gue ngelihat kayaknya dari Kingsley sudah mulai bermain agresif. Mereka mendapatkan 1 knockout dan kayaknya udah terend deh.
Betul, karena udah 4 player di belakang ke arah lobby dari beberapa tim yang berbeda. Karena belum ada tim secara utuh dipulangkan ke arah lobby. Betul. Sementara dari tim Sulubar dapetin 1 kill di awal-awal, dia bakal langsung pindah posisi dan coba untuk bergerak mungkin menuju ke arah lebih center circle lagi ya. Sunhawk tuh ngerinya pas, ketika kita rotasi itu gampang terlihat dari banyak sisi. Kecuali kita ngepron di balik batu. Nah, baru lo omongin tiba-tiba sudah kejadian ada satu pemain dari Sulteng yang melakukan proning dan Kingsley pun berhasil mendapatkan korban berikutnya. Poin bertambah untuk tim Gorontalo kali ini 59 orang yang tersisa dan dari Sultra tadi mana? Sulawesi Tenggara ya. Dari Sulawesi Tenggara yang sudah bergerak kembali, mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Dan masih belum berhenti untuk bergerak. Kayaknya mereka tim yang nggak bisa diem loh. Tim Ya, petakilan ini. Tim yang bisa dibilang gatelan ya kakinya. Harus Betul. bergerak kemana-mana, harus mencari lawan, harus perang. Ini mungkin beberapa inilah ya, pasukan-pasukan push rank di klasik. Oh, ini yang biasanya dibilang keras banget hari ini. Oh, baru reset season ternyata. Iya, Jangan-jangan mereka alumni Konku semua. alumni Kongku. Betul, alumni push rank Konku kan. So, kalau kita lihat juga dari Kalteng yang sudah bergerak tadi kalau nggak salah mereka turun di bagian gudang 3, tapi mereka ngelihat ada Papua yang turun di bagian dalam dari bootcamp itu ngebuat mereka keluar dengan cepat dari arah gudang 3-nya. Dan kali ini Andrew yang ditugaskan untuk menjaga perbukitan sekitar gudang 3 sudah mulai mengontrol dan melihat ke arah bootcamp dan juga ke arah Pulau Tengah tadi. Iya. Sungai di sekitar bootcamp. Ini ngebagi visionnya nggak boleh sampai kelepas sih untuk tim Kaltengnya. Karena baik lagi mereka berada di tempat yang cukup ramai. Kalau mereka sampai lepas vision, mereka bergerak dengan posisi nggak tahu lawan di mana. Mudah banget di HBD ataupun di pick off dari angle yang berbeda. Jadi dari tim Kalteng nggak boleh sampai lengah kali ini ngebagi visionnya. Sulubar pun mereka bermain dengan lebih safe. Mereka berada di low ground. Mereka juga punya beberapa broken wall depan mereka. Mereka juga masih berada di dalam rumah masing-masing di dalam satu compound yang sama. Yang berarti mereka nggak akan terlalu banyak fight jarak jauh lah sementara waktu ini. Ya tapi bukan itu kompon yang emang sering banget sih diperebutin sama tim-tim lain. Bahkan gak cuma di kelas amatir, di kelas tier 2, tier 1-nya pun di kelas pro-nya juga sering banget ada tim yang rebutan untuk nge-retake kompon tersebut. Itu kompon yang enak buat checkpoint kayaknya. Iya. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Sultra kali ini bakal bermain yang lebih agresif, bakal bergerak juga menuju ke atas high ground. Mereka lewatin area-area yang cukup terbuka tapi untungnya belum berharap dengan lawan-lawan Di bawahnya? lainnya. Ada lawan di bawah mereka tapi lihat dari Adiba bertahan. Oh my God. Hold step, tidak bergerak sedikit pun. Betul, ini Diba sendirian doang, belum ada follow up dari pemain-pemain tim dia, ditinggalkan sendirian, ada 2 langkah kaki kecil dan sepertinya Diba sudah siap untuk menyambut kedatangan dari pemain Sultra. Tapi kayak Sultra udah denger step dikit deh. Kayaknya udah ada mungkin feeling ya, insting pemain PUBG M yang mengatakan ada orang nih kayaknya. Oke. Tapi mereka bakal bergerak, Salmon menuju ke arah satu angle yang sama, mereka membongkar setiap pintu, tapi lihat dari Vin. Dia nggak mungkin nggak tahu ada musuh, karena dia hati-hati banget. Oh 2 pick, double pick kan bisa langsung menuju. Bahkan Salmon pun hanya menerima cicilan damage, tapi ternyata Vin di bagian belakang tumbang. Berhasil mendapatkan 1 tapi tidak untuk orang berikutnya. Yap. Dan kita bakal kayaknya juga tampaknya banyak banget player yang mulai tumbang di awal permainan kita. Bahkan sebelum zona pertama menutup. Sudah ada 6 player yang dipulangkan ke arah lobby di awal permainan kita. Tapi di lain sisi tim masih lengkap juga 16 tim. Yang berarti cukup banyak tim yang masih berkesempatan untuk mendapatkan WWJD di game kedua kita. Yes, pokoknya Barbar Gaming Israel ini yang gue suka dari daerah timur nih. Mereka mainnya agresif banget buat tim-tim dari Kalimantan Barat, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sulawesi, terus teman-teman dari Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua. Mereka semua bermain dengan sangat maksimal. Bahkan Papua tadi yang seperti dibilang sama Wolfie untuk match pertama Irengel, mereka main agresif dengan 10 kill. Tapi sayang mereka belum mendapatkan placement yang begitu bagus karena mereka hanya membawa pulang 1 placement point di match pertama. Iya, kita bakal kayaknya juga dari beberapa tim yang bertanding ya, mereka sudah bermain lebih defensif. Untuk tim-tim yang mendapatkan compound, tim-tim yang belum mendapatkan compound banyak yang lebih fokus mendapatkan high ground kali ini ya. Terlihat dari tim NTT juga lebih fokus untuk menjaga di daerah perbukitan bootcamp kali ini. Tidak terburu-buru untuk pindah, tidak terburu-buru turun ke bawah mengambil compound ataupun perumahan. Fokus main di open field kali ini dan dengan 16 tim yang masih bertahan, berarti tim-tim nggak boleh bergerak dengan asal-asalan. Harus memastikan depannya kosong, harus memastikan tempatnya aman baru bergerak. Oke. Sudah diintip-intipin dari tadi ini kayaknya yang bikin gamenya agak sedikit pasif mungkin dari circle-nya kali Flo ya.
yang lebih menuju ke center, agak sedikit ke arah utara, begitu banyak daratan. Tapi ini harusnya circle-circle kayak gini bikin galau gak sih? Antara ke Alpha atau ke Bravo? Circle-circle gini biasanya bikin galau sih. Ini circle-circle bisa dibilang yang menyulitkan bahkan sampai ke tahap pro player juga. Karena circle-circle gini, atau bisa dibilang circle galau yang memisahkan dua area dengan ada jembatan ataupun perairan, itu membuat tim-tim tuh kadang harus nebak juga. Kalau dia nggak sempat ngambil jembatan, dia harus nebak. Apakah gua ke kiri, apakah gua ke kanan, apakah gua ke depan atau ke belakang. Kan sini bisa dibilang sekarang diuji juga nih pas tim-tim yang bertandingnya. Apakah mereka mau nyebrang atau mau bertahan juga di posisi mereka masing-masing. Lo ngomongin nyebrang kan, tiba-tiba ada yang nyebrang. Tuh tim Maluku udah nyebrang dan sudah mulai ada open fire dari arah high ground. Dan ternyata NTT berhasil mendapatkan satu pemain. Kali ini Raven menjadi korban di bagian tengah dan ada bantuan juga dari seorang Potter yang menembak dari arah yang sama. Wah, tadi 1-2 orang, sekarang 3 orang nembak barengan. Pokoknya hantam terus yang bisa mereka lihat. Yap, kita bakal tanya juga dari tim NTT Potter dan kawan-kawan sudah menembak juga ke arah tim Maluku. Untuk game kedua kali ini Maluku tampaknya lagi-lagi diincar oleh tim dari jarak jauh. Tapi sementara kita bakal dari Potter masih menggunakan KI2, belum punya skop-skopan jarak jauh yang lebih memadai kali ini. Tembakan masih di hold, masih mencari posisi lawan. Smoke pun mulai terlihat dan gak mungkin ada smoke tanpa ada orang yang membuatnya. Oke, sudah mulai diperhatikan. Kalau ngelihat langkah kecil keluar dari smoke, pasti bakal langsung ditembak dan sudah mulai terspot kayaknya pergerakan dari Katiri. Katiri sudah mulai terspot dan Raven juga sudah mulai bergerak namun masih belum bisa didapatkan karena jaraknya juga terlalu jauh. Fokus mereka juga milih untuk lebih mengamankan daerah kekuasaan mereka dan di sisi yang lain ternyata NTB berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Sultra. Sudah mulai terknock out bahkan 2 pemain namun what happened dengan Salmon? Dia ngebakar temannya sendiri. Dan bahkan beberapa tim lain langsung mengambil keuntungan dari kebakaran yang terjadi langsung mendapatkan kill tambahan Sultra. Hanya menyisakan 2 player kali ini, Salmon dan juga Ghost. Di mana Papa Boss dan juga Vin dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan saat ini kondisinya berimbang 2 lawan 2 bersama dengan tim NTB. Pintu bakal dibuka, bakal dimainkan kali ini. Assalamualaikum. Sudah mulai ngintip, lane pick sedikit, ada granat yang dimasak. Molotov juga bakal dilemparkan, menghentikan langkah. Dan ternyata bakaran yang masuk masih belum bisa memberikan cicilan damage. Dan Niche yang dilemparkan hanya memberikan splash damage kecil ke arah Ghost. Betul, tampaknya bakal dari Ghost pun bermain yang sangat tenang, tidak panik ketika bom dilempar. Dan tampaknya Ghost pun masih mencari posisi lawan di mana. Tapi lihat, ada juga tim Gorontalo yang lagi nunggu hasil fight kedua tim ini. Wow, tadi pinter banget salah satu pemain dari NTB yang nembak dari bagian bawah rumahnya dengan melakukan proning ke arah Salmon. Tapi Salmon tidak ingin berdiam diri, step terus-terusan dibuat untuk memberikan distraction ke arah 2 pemain dari tim NTB. Capo kali ini yang berada di bagian balkon. Udah mulai ngepron lagi dan itu dia. Percobaan berikutnya dilakukan dan berhasil mendapatkan satu namun trade knock pun terjadi. 1v1 situation kali ini antara Sultra dan juga NTB. Betul, akan nggak Ghost nge-rush atau akan nggak dia coba untuk nge-revive. Kita bakal lihat apakah dia bakal ngepron di bawah rumah juga sama seperti dilakukan oleh Capo. Tampaknya tidak, dan bakal saling ngadu revive. Apakah bakal healing atau bakal maju? Kita bakal nyanyi juga dari seorang Capo langsung menggunakan healing di mana Ghost coba untuk mencari posisi lawan. Itu beda cerita kalau misalkan tadi nggak ada trade knock. Itu gue yakin NTB bakal langsung ngeratain dengan sangat cepat dan Ghost sudah mulai melihat pergerakan dari Capo ditembak. Mau ditembusin ke arah pintunya tapi tertahan pintu yang begitu kokoh. Di Sunhawk kali ini masih belum bisa menembus badan pemain yang ada di seberangnya. Betul, kita bakal ganti flank yang terjadi juga di antara Salmon dan juga Capo. Dimana kali ini Ghost follow up, muter-muter lagi di rumah mencari posisi step dari seorang Capo. Dan di sisi belakang muncul seorang Rafil yang langsung menemukan satu lawan dari tim Sultra. Ghost di belakang ke arah lobby. Betul, ini bakal bermain TPP sama-sama mengintip dari bagian luar dari rumahnya Capo. 1v1 situation langsung di spray, ternyata Salmonnya lengah. Digulung menjadi sushi sepertinya, langsung dipulangkan begitu saja satu tim menuju ke arah lobby. NTB masih bisa bernafas di menit ke-14. Yap, kita bakal pindah juga ke tim yang jadi di game pertama kita ada Gorontalo yang langsung rotasi menggunakan motor. Tapi tampaknya di belakang dia juga muncul lawan yang langsung menumbangkan mereka. Ada Kalsel yang mengambil keuntungan dari suara motor yang cukup berisik kali ini di Sunhawk ya. Wah, mau dipacul ternyata. Tapi masih ada backup fire, tapi ternyata Super juga berhasil diamankan. Kali ini 2 pemain terknock out dari tim Gorontalo. Hanya menyisakan last man standing yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Dan motornya diamankan oleh seorang Hexo. Langsung digerakkan motornya, tapi Danzel juga langsung melakukan push ke arah last man standing. 1 versus 2. Spray dari luar masih berdansa di bagian dalam. Godek sana, godek sini, bermain di arah luar. Ternyata kembali masuk ke bagian paling dalam, tapi 3 pemain akan segera komit untuk melakukan fight. HP sudah sangat low. Apakah bisa bertahan? Sepertinya tidak. Langsung saja
dibuat Tusun di posisi ke-15. Habis Chicken, terbitlah Tusun. Yap, tampaknya habis kita terbitan Tusun real kali ini dan tampaknya langsung terlihat di layar kita. Kita bakal tim Maluku pun lagi berupaya untuk berenang, tidak melewati darat tapi mengambil pinggiran-pinggiran perairan untuk maju ke depan. Tapi depan mereka juga rem Kaltim yang sudah melakukan setup 3-1. 1 high ground, 3 low ground. Dapatkah tim Maluku lewat dan masuk lebih dalam circle lagi? Oke, ini udah akan terlihat WWCD-nya berbeda tim, tidak seperti beberapa turnamen. Ada beberapa tim yang memang mendominasi ya, ini terbukti banget jinxnya masih berlaku, terus hal-hal lain juga masih berlaku di sini. Semuanya belajar dengan sangat cepat dan sepertinya dari Kaltim nggak bisa rotasi melalui jalur tebing karena ditembak sama tim-tim lain. Lumayan nih, Ding mendapatkan pukulan yang begitu dalam dan begitu menyakitkan. Di sisi lain Kaltim juga masih berperang dengan tim dari daerah Maluku. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Kaltim ya, Kensen kawan-kawan. Masih bertahan di compound mereka, sekitar mereka cukup banyak tim yang langsung mengambil area sekitar. Tapi dari Kaltim, agak leganya itu, tadi mereka satu orang masih di high ground. Bisa mengambil sisi luar dan tampaknya tim paling agresif pun mulai terlihat Papua kali ini. Betul. Mulai terpantau tapi belum sampai segalak game pertama. Tapi mereka komit banget loh, ditembakin mereka nggak pergi terlalu jauh, mereka mempertahankan posisi mereka dan setup dengan sedemikian rupa. Mereka bermain di bagian pinggir circle dan di tengah-tengah ada tim Maluku. Wow, masih ada front shoot. Oh bukan front shoot, tapi ada spray yang dilakukan oleh pemain Kaltim kali ini Rebuzda. Masih berusaha untuk mendapatkan korban tambahan tapi masih bisa lolos target yang sudah dialog. Bahkan korban berikutnya pun masih bisa menutup angle shoot dari arah Rabuzda. Yap, kita bakal lihat dari tim Kaltim tampaknya masih berupaya untuk mengusir tim-tim sekarang mereka. Kita bakal pindah ke tim Kalsel di mana Hexo lempar juga bom ke arah tim Sulsel. Ada Rules di bagi batu tapi belum sampai tertangkap. Tampaknya tim Kalsel belum masuk sepenuhnya ke arah zona, tapi bisa nyayur ke arah tim-tim di luar area zona. Wow, dan Kalteng satu pemain mereka ditugaskan untuk menahan 3 pemain dari tim Papua. Berani banget ini Andrew buat nahan 3 pemain dari Papua, tapi sudah mulai terspot. Granat dilempar, terpaksa mundur ke belakang. Andrew awas ditembak dari belakang, ternyata touchdown. Berpindah ke tempat yang lebih nyaman, lemparan granat masih belum bisa connect menuju ke arah seorang Andrew. Bertahan seorang diri, tapi ada granat yang bakal dilemparkan, meletup balon hijau. Andrew-nya terknock out, lemparan granat yang bagus dari tim daerah Papua. Kali ini Ghidorah langsung melakukan push dengan sangat-sangat rapi bersama dengan 3 pemain yang lainnya. Iya, wow. Kita juga tampaknya Papua R1 tertumbangkan tapi belum sampai di end juga. Sementara Papua masih bertahan juga menghadapi lawan yang lebih dalam masuk ke area safe zone. Kalteng masih lompat-lompat, masih mencari posisi lawan tapi kita bakal Ghidorah masih coba untuk menyelamatkan seorang R1 yang dalam posisi knock. Itnar sih udah mulai ngeflank ke sebelah kanan dan sepertinya dari seorang Babusau dia nggak hanya memantau ke arah Papua tapi dia harus ngontrol ke arah yang lainnya juga. Cukup dekat ternyata dengan play zone yang keempat dan ada compound di belakang mereka itu masuk ke bagian dalam dari zonanya. Ini menjadi transit atau checkpoint yang begitu bagus untuk tim Kalteng. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Papua tampaknya bakal bermain dengan sangat hati-hati. Nggak segalak game pertama tapi baik lagi ini gue seneng. Adaptasi mereka cepet banget. Mereka lihat kayak ini mereka fight-nya nggak terlalu menguntungkan di posisi mereka skip fight-nya, cari posisi jalur rotasi yang lainnya. Ya, mereka langsung mengamankan rumah di belakangnya dan sepertinya pemain-pemain dari daerah Papua juga nggak langsung nge-push. Tapi mereka benar-benar mempertimbangkan pergerakan mana yang harus mereka lakukan antara mereka ngambil garis lurus atau mereka sedikit miring ke arah kanan. Ini mereka miring sedikit ke arah kanan dan udah mulai mendapatkan kontrol area yang lebih bagus lagi. Tapi ternyata dari seorang Babusau berhasil mendapatkan 1 pemain. Langsung diamankan begitu saja. Dan kalau kita perhatikan di arah yang saat ini sedang kita lihat, Sulsel tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Baru dibilang gak ada gangguan, tiba-tiba ada tembakan dari tim yang ada di seberang bukit jalan itu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Sulbar tampaknya masih bertahan dalam kompal mereka, tapi Kalteng harus menahan gempuran dari tim Papua yang tampaknya nggak pindah rotasi tapi menghajar compound dari tim Kalteng kali ini. Wow, itu benar-benar langsung tabrak dan tertembak dari sebelah kiri. Membuat celah di kanannya terbuka. Papua tersandwich. Ada distraction dari tim lain yang benar-benar membuat mereka nggak fokus ke satu sisi. Sangat-sangat dirugikan dan sepertinya R1 akan bleeding out. Sementara 3 pemain Papua yang lainnya bakal berusaha untuk meretake compound milik Kalteng dan langsung dipush. Tapi happy birthday yang sukses. 2 pemain kembali bangkit, 1 berhasil diamankan. Double pick dilakukan dan Papua survive. 4 kill mereka bawa pulang.
perang dengan hanya mengorbankan satu pemain mereka saja. Yap, kita bakal lihat juga dari tim NTT bakal meng-HBD lawannya. Dan langsung mendapatkan kill juga kali ini dari seorang Baiko Wali. Mendapatkan kill pertama bagi timnya. 11 tim tersisa, 30 jam masih live. Kita bakal lihat apakah tim-tim yang bertahan bisa sampai akhir pertandingan kali ini. Karena cukup banyak tim yang mulai tertumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Jarang gue lihat di circle keempat Sunhawk udah pada barbar gaming. Biasanya tuh kalau Sunhawk circle 6, circle 7 baru pada perang. Tapi ternyata dengan posisi circle yang seperti ini ngebuat ruang gerak juga nggak terlalu banyak. Semua tim dipaksa untuk barbar gaming Israel. NTT harus knock out satu pemain mereka. Jepeku Wali masih bertahan di balik sebuah pohon dan memperhatikan pergerakan dari Sulsel. Yap, kita bakal lihat juga dari beberapa tim yang bertanding tampaknya mereka bermain yang sangat barbar. Tapi lihat juga banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. NTT tampaknya tinggal menyisakan 3 member cheat ataupun tidak memiliki healing sama sekali. Helm pun nggak ada. Sangat-sangat terbatas ketersediaan perlengkapan yang dimiliki oleh tim bertanding kali ini. Apakah NTB, Capo dan juga Rafli bakal bertahan hingga top 11 dan 35 player masih live? Alright, kali ini wah gila granatnya matang banget tadi bahkan hanya menyisakan Potter. Last man standing yang kali ini sedang melakukan revive. Granat juga terus-terusan dilempar, tidak ada habisnya untuk dilemparkan ke arah tim NTT di bagian belakang. Ada yang sudah mulai men-sandwich. Oh, ini formasi yang tidak terlalu bagus ternyata untuk NTT. Mereka tersandwich dari berbagai sisi, dari arah kiri juga sudah mulai menembak dan itu dia menjadi akhir dari tim daerah NTT. 10 tim tersisa kali ini. Yap, kita bakal lihat dari tim Sulsel tampaknya juga bakal maju ke depan dengan 2 player yang tersisa. Papua pun masih menyisakan 2 player dari tim mereka. Pindah ke arah Paradise tampaknya Bali dan juga Kalbar bakal bertahan dan lempar-lempar bom mulai lontarkan. Tapi trade bomb pun terjadi dari Bali dan juga Kalbar. Di push ternyata Roka berani banget untuk melakukan push dan ada covering fire juga yang begitu bagus dan timing yang begitu tepat tadi. Happy birthday yang lainnya. Rus, kananmu ada orang, step sudah mulai terdengar dan beranjak sudah keluar dari bagian dalam rumahnya. Satu happy birthday yang sukses membawa poin untuk dia. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Kalbar. Tampaknya kali ini masih bermain dengan sangat-sangat galak. Tapi sebentar waktu kita bakal lihat Papua pun kehilangan Ghidorah. Bali pun kehilangan cukup banyak anggota mereka, tinggal menyisakan 1 yang tersisa. Tapi lihat Sulut langsung muncul, coba mengambil keuntungan di tengah-tengah peperangan semua tim. Tapi the line dari tim-tim yang bertahan, cukup banyak tim yang mengalami kepincangan sementara waktu ini ya. Baik tim yang sudah tidak memiliki jumlah anggota yang lengkap lagi, dan ini bisa dibilang sekarang adalah ujian untuk mereka semua bertahan hingga akhir pertandingan karena zonanya menuju ke tempat yang sangat sulit dikuasai di luar area Paradise. Ya ini mau nggak mau mereka harus babat habis di bagian luar termasuk NTB. Ada Capo di situ yang harus menghadapi 2 pemain dari Kaltara. Wow, ini bukan hal yang mudah. Flo, Capo hanya bisa mengatur timingnya apalagi dia belum masuk ke dalam zona. Ya. Ada 3 tim lagi di minimap termasuk NTB. Ini tinggal 9 tim lagi yang berarti semua tim sudah main berdempet-dempetan. Bahkan kita bakal kayaknya juga Kaltim dan juga Sulut berperang kembali di ujung-ujung zona. Sementara kita bakal lihat zona pun sudah bergerak waktu 2 detik lagi. Kill confirm dari seorang Ding terjadi dan tinggal misalkan 2 member dari lawannya. Ding tampaknya bakal berperang menembak ke arah dari tangganya. Hope pun berperang ke arah lobby dan Extreme bakal bertahan 1 lawan 3. Betul, Sulut pun masih menyisakan 1 pemain mereka di bagian atas tapi Bali nggak join di fight ini. Mereka hanya menjadi pendengar setia aja di antara pertarungan antara Kaltim dan juga salah satu pemain atau 2 pemain tadi dari Sulut yang berada di bagian utara kali ini. Di bagian atas, di bagian balkon. Betul, di bagian atas. Dia bakal dari Ding juga masih coba mencari lawannya di mana dan tampaknya Ding pun belum bisa menemukan lokasi yang pasti. Tapi tampaknya Bali pun join the fight. Bakal spray down, dapetin 2 juga. Rabusta pun dalam posisi knock, menyisakan Ding seorang diri. MK14 cuy, jarak deket auto sih legit banget damage-nya, fire speed-nya dan juga peluru 7 itu pasti bakal menyakitkan banget. Ding berusaha kabur tapi ternyata vaulting move yang membuat last man standing dari Bali nggak bisa memberikan counter shoot dengan cepat respon. Betul, Ding pun keluar dari area peperangan menuju ke area yang cukup aman dan memiliki beberapa cover-cover kecil ya untuk menjaga posisi dia. Kiri, kanan semua ada lawan. Ding berusaha bertahan dengan sendirinya untuk menaikkan posisi timnya dia. Oke, 6 tim tersisa. Sementara dari seorang Roka yang sudah mulai memasak granat, lempar langsung bos.
ke arah smoke-nya, tapi terdengar tembakan dari sebelah kanan membuat gangguan fokus untuk tim Kalbar. Kali ini Roka bakal bersembunyi di balik batu, 6 kill sudah mereka dapatkan. Damage yang begitu dalam diberikan begitu saja. Kali ini Sulbar berhasil menjatuhkan satu pemain, tapi satu orang yang melakukan proning masih terlihat punggungnya. Namun masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh seorang Roka. Granat dilemparkan, Humble berhasil pindah ke tempat yang lebih baik. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim Kalbar tampaknya bermain dengan sangat hati-hati. Tempat mereka bertahan sangat center circle, dijepit dari semua sisi dan tampaknya mereka harus bertahan pelan-pelan dan Molotov dilempar ke tengah-tengah persembunyian mereka dan bahkan satu player mereka Eoxy dipulangkan ke arah lobby. Oke, Kaltim, pergerakannya dari seorang Ding juga sudah mulai terspot kali ini. Oh, three-way showdown dan Ding dipulangkan oleh seorang Humble. Ini membuat posisi dari Kalbar bakal kelihatan. Kali ini Tinker bakal langsung berdansa di bagian atas dari batunya dengan RDS dan juga M4-nya berusaha untuk mendapatkan pemain terakhir. Humble masih bisa bersembunyi, tapi dua arah yang harus difokuskan membuat Sulbar dipulangkan ke arah lobby, tapi Humble masih bisa bertahan. 1v1 situation antara Sulut dan juga Kalbar. Ya, kita bakal kayaknya juga dari seorang ekstrim bertahan pelan-pelan mengitari batu dan tampaknya yang menangkan adalah Sulut tadi ya. Oke, Sulut saudara memenangkan pertandingan kali ini dengan solo tadi ya. Wow, itu dramatis banget sih.